Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أذني الله وإياكم من النار. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat dan rahmatnya, yang karenanya kita bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menyebarkan dakwah Islam hingga kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam dengan leluasa pada zaman ini. Tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar selalu membekali diri dengan ketakwaan, karena sebaik-baiknya bekal di dunia dan di akhirat adalah takwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita sudah pernah mendengar dan bahkan familiar dengan firman Allah yang berbunyi, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau serta perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba tentang banyaknya harta dan anak. Tapi kita lihat diri kita saat ini, walaupun kita sudah mengetahui dan paham bahwa kesenangan dunia itu fana, akan tapi kita justru lalai akan akhirat kita karena terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. Kita terlalu berfokus pada kenikmatan yang Allah berikan sampai-sampai kita lupa siapa yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Kita melupakan Allah, meninggalkan kewajiban kita, lalai dalam beribadah, melanggar perintah Allah, membuat Allah murka. Kita lupa bahwa dunia ini hanya sementara, lupa bahwa kita akan segera melanjutkan perjalanan kita menuju akhirat. Padahal dengan jelas Allah mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sejatinya kita bukan tidak pernah mendengar ayat ini, bukan juga lupa akan hal ini. Justru kita sudah sangat hatam dengan ayat yang senantiasa diulang ini. Akan tetapi masalahnya adalah kita terlalu menyepelekan peringatan dari Allah dalam ayat ini. Kita mengira bahwa kita masih memiliki waktu, mengira diberi umur panjang, mengira masih memiliki waktu untuk bertaubat. Padahal kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, karena hanya Allah lah yang mengetahui hal tersebut. Bisa jadi nanti malam sebelum tidur kita bersenang-senang dalam kemaksiatan, lalu pagi harinya orang terdekat kita menemukan kita dalam keadaan terbujur kaku tak bernyawa, sementara kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Atau bisa jadi di tengah kesibukan kita, di saat kita sedang bersenang-senang dalam kemaksiatan, Allah menurunkan penyakit secara tiba-tiba sehingga ajal menjemput kita saat itu juga. Di saat itu kita baru sadar bahwa kita belum bertaubat. Di saat itu kita sangat ingin bertaubat. Kita sangat berharap agar taubat kita diterima oleh Allah.
tapi ternyata pintu taubat telah tertutup rapat. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada salah seorang dari mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya bagi mereka itulah kami sediakan azab yang pedih. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah mengetahui dan menyadari bahwa selama ini kita terlalu lalai akan akhirat kita, selama ini kita telah banyak bermaksiat, menyadari bahwa diri kita dipenuhi keburukan, lantas apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mencaci maki diri kita, menyalahkan diri sendiri atas semua kesalahan yang telah kita lakukan, menganggap diri tidak pantas menerima kebaikan dan ampunan? Tidak. Sesungguhnya Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa seberapa besar pun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat dan ampunan Allah sangatlah luas bagi hambanya. Dan pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah bisa terlepas dari perbuatan dosa. Nabi SAW bersabda, Walladzi nafsi biyadih law lam taznabu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yaznabun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berdosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Kita harus mengakui diri kita sebagai seorang pendosa. Tapi setelah itu, kita jangan berbangga sebagai seorang pendosa, melainkan kita harus segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai seorang hamba yang berdosa, kita harus menyegerakan taubat kita mulai saat ini. Jangan menunggu waktu tua untuk bertaubat dengan anggapan bahwa kita masih muda, dengan anggapan kita masih memiliki waktu panjang. Karena Nabi Muhammad SAW yang bahkan telah dijamin surga sekalipun, beliau tetap meminta ampun kepada Allah di setiap harinya. Beliau bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Adapun syarat-syarat taubat, yaitu yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah semata. Yang kedua, benar-benar berusaha meninggalkan perbuatan dosa yang lalu. Yang ketiga, menyesali dengan sebenar-benarnya penyesalan. Dan yang keempat, mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa. Kemudian setelah itu, kembali menguatkan keimanan kita dan senantiasa beribadah kepada Allah, serta tak lupa meminta pertolongan Allah agar senantiasa dijaga dari perbuatan dosa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan pada khutbah pertama tadi, bahwa kita harus segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun atas semua dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, bahkan hingga memenuhi langit sekalipun, Allah tetap akan menerima taubat kita selama kita masih mau bertaubat kepadanya. Nabi SAW bersabda,
Lau akhtatum hatta tablaghu khatayakum as-sama summa tubtum lataba alaikum. Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian mencapai langit, niscaya Allah akan mengampuni taubat kalian. Akan tetapi meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah malah menjadikan kita lalai dan menunda-nunda taubat, karena ternyata taubat dapat tertutup dalam dua keadaan, yaitu ketika ruh sudah sampai di tenggorokan dan ketika matahari sudah terbit di tempat terbenamnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah membuka tangannya di malam hari agar bertaubat pelaku dosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari, sampai ketika matahari terbit di tempat terbenamnya. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Maka dari itu, selama pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita, bersegeralah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.